Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, Ibu minta kepada kalian atau kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Persilahkan. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik, agar suasananya mencair, Ibu akan memberikan es krim kepada kalian. Silakan berdiri. Pada es krim hari ini, Ibu akan melakukan es krim tepuk cinta. Yuk kita mulai. 1, 2, 3. Tepuk cinta. Kita kecil, kita besar, kita kamu. Nah, bagus. Terima kasih. Tepuk tangan kembali untuk kita. Selanjutnya Ibu akan menanyakan suasana hati anak-anakku sekalian. Bagaimana suasana hati kalian hari ini? Senang? Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dalam proses belajar mengajar hari ini kita diberi pahala oleh Allah dan diridhoinya. Amin Allahumma. Amin. Sebelum Ibu mengajar, Ibu absen dulu. Kehadiran kalian biar diketahui. Baik. Yang pertama untuk Ibu Abdul Manaf Safari. Hadir. Ya. Abdul Rahim. Hadir. Safaro. Arista Widya. Eka Wulandari. Ya. Ilham Satun. Ismi Fauzia. Jihan Nur Aini. Kevin Afrian. Mari kita doakan bersama-sama semoga Kevin, Ananda Kevin Afrian ini cepat sembuh dari penyakitnya dan bisa
Bersedia Kembali. Allahumma Amin. ya. Selanjutnya Ibu absen lagi Maulidatun Hasanah ya. Maulidia Saputri, Melinda Aprilia, Muhammad Fikrullah, Noval Anzar, Putri Maulidia Nada, Rudi Alfian Pratama. Hadir. Ya, itulah siswa kelas 8 pada hari ini. Hanya satu orang yang Tidak sudah masuk. masuk karena sakit. Untuk itu Ibu akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran kali ini. Ya, tujuan pembelajaran pada hari ini siswa mampu menjelaskan pengertian puasa sunnah. Jadi tujuan yang pertama agar siswa mampu menjelaskan puasa sunnah. Yang kedua mampu menyebutkan puasa sunnah. Dan yang ketiga menjelaskan hikmah puasa sunnah atau bisa menyebutkan manfaat dari puasa sunnah. Itulah tujuan pembelajaran pada hari ini. Iya, Ibu mau bertanya. Sebelum memulai materi ini kemarin, Ibu menjelaskan tentang apa anak-anak? Puasa Puasa wajib atau puasa Ramadan. Mana puasa Ramadan itu wajib hukumnya dilaksanakan bagi umat Islam. Sudah menjelaskan yang kemarin itu ya, bab yang kemarin. Sekarang beralih pada ibadah sunnah, yaitu puasa sunnah. Ya. Ibu sekarang akan menampilkan proyektor. Silakan anak-anak lihat di depan, yaitu puasa sunnah. Nah, di situ ada pengertian puasa sunnah. Kita mulai dari pengertian puasa sunnah. Sebelum kalian mendengarkan penjelasan dari Ibu dari proyektor ini, silakan buka bukunya masing-masing pada halaman 68. Silakan dibuka halaman 68. Ada ya? Di situ dijelaskan pengertian puasa sunnah. Apa itu puasa sunnah? Puasa sunnah adalah puasa yang tidak wajib. Apabila dikerjakan mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan tidak
adalah dalil tentang kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Di dalil yang kemarin. Sedangkan pada hari ini Ibu menjelaskan kembali yaitu hadis tentang ibadah puasa sunnah. Di situ banyak macam-macamnya. Hadis puasa sunnah yang pertama yaitu yang berbunyi an Usamah bin Zaidin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma yaumal itsnaini wal khamisi ghufira lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhara. Yang artinya barang siapa berpuasa pada hari Senin dan hari Kamis maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Itu hadis yang menjelaskan keutamaan untuk melaksanakan ibadah puasa sunnah, yaitu puasa Senin dan puasa hari Kamis. Jadi puasa ini, dalil ini menjelaskan puasa Senin dan puasa hari Kamis. Yang kedua, di situ ada hadis tentang puasa Ayyamul Bid. Coba dilihat lagi di bukunya. Ayo. Hadis puasa Ayyamul Bid yang berbunyi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma sholli Saumu salasati ayyamin min kulli syahrin saumud dahri kullihi. Yang artinya Rasulullah bersabda, puasa 3 hari di setiap bulan itu seperti puasa sepanjang tahun. Silakan dibuka kembali halaman 69, hadis tentang 6 hari di bulan Syawal. Halaman 69 nah. Coba perhatikan di situ hadis puasa 6 hari di bulan Syawal berbunyi man shoma sittata ayyamin ba'dal fitri kana tamamas sanati, yang artinya barang siapa berpuasa 6 hari setelah Idul Fitri maka dia seperti berpuasa selama setahun penuh. Jadi orang yang melaksanakan 6 hari di bulan Syawal, puasa di bulan Syawal, 6 hari di bulan Syawal, maka pahalanya seperti berpuasa setahun penuh. Selanjutnya halaman 70. Halaman 70. Hadis yang menjelaskan tentang puasa Arafah. Puasa Arafah ini dikerjakan pada tanggal 9 Dzulhijjah yang berbunyi siyamu yaumi arafatan ahtasibu ala Allahi ayyukaffara as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu. Yang artinya puasa hari Arafah aku harapkan dari Allah bisa menghapuskan dosa setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Itu hadis tentang puasa Arafah. Yang kelima yaitu hadis tentang puasa Asyura. Pada tanggal 10 Muharram. Ini waktunya dilaksanakan pada tanggal 10 Muharram. Yang berbunyi siyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allahi ayyukaffara as-sanata allati qablahu. Rawahu Muslim, yang artinya
puasa Daud yang berbunyi An Abdillah bin Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saumu yaumin wa iftaru yaumin daka saumu akhi Daud wa huwa afdalus siyami, yang artinya dari Abdullah bin Amr Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma sholli wa sallim bersabda, puasa sehari dan berbuka sehari itulah puasa saudaraku Daud, dan itu adalah puasa yang paling utama. Jadi puasa Daud ini dilaksanakan sehari puasa, sehari berbuka. Selang-seling hari. Ini yang namanya puasa Daud. Silakan kembali, lihat kembali ke proyektor. Jadi macam-macam puasa sunnah pada hari ini itu ada 6 macam. Ayo kita sebutkan bersama-sama. 1, puasa Senin Kamis. yang kedua, puasa Ayyamul Bid. Yang ketiga, Puasa 6 hari di bulan Syawal. yang keempat, Puasa Arafah. yang kelima, yang keenam, Puasa Daud. Bagus. Itu pelajaran yang kita pelajari hari ini. Ada 6 macam puasa. Puasa Senin dan puasa hari Kamis, puasa Ayyamul Bid, dan juga puasa 6 hari di bulan Syawal, dan puasa Arafah, serta puasa Asyura dan puasa Daud. Mungkin sebelum Ibu melanjutkan kembali tentang hikmah puasa sunnah, siapa yang pernah melaksanakan ibadah puasa sunnah ini? Ya, silakan Mas Dani. Kapan puasa sunnah dilakukan itu? Yang pernah dikerjakan oleh Mas Dani? Puasa Senin dan Kamis. Ya. Puasa hari Senin dan hari Kamis. Oh iya, terima kasih. Itu berarti contoh dari siswa yang solihah, yang solih, yang solih. Sudah pernah mengerjakan puasa sunnah berupa puasa sunnah hari Senin dan hari Kamis. Tepuk tangan untuk Dani. Silakan di antara kalian semua mencontoh sifat yang telah dilakukan oleh Dani. Itu adalah contoh yang baik, nak ya. Setelah itu, Ibu akan menjelaskan hikmah puasa sunnah. Apa saja hikmah atau manfaat dari puasa sunnah? Hikmah dari puasa sunnah itu ada 6 macam. Yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kesabaran dan disiplin. Jadi melatih kesabaran kita dan disiplin. Yang ketiga, hikmah dari puasa sunnah adalah membiasakan hidup sederhana. Jadi dengan melaksanakan ibadah
yang kelima dan yang terakhir, keenam, hikmah puasa sunnah menjaga kesehatan tubuh. Dengan kita melakukan puasa sunnah, kita bisa beristirahat, tidak mengunyah makanan. Jadi otomatis badan kita lebih sehat dengan melakukan ibadah puasa, yaitu ibadah puasa sunnah. Sikap dan teladan. Sikap kita dan contoh yang menjadi contoh atau teladan bagi kita dalam materi ini atau materi macam-macam puasa sunnah. Yang pertama yaitu disiplin membiasakan puasa sunnah. Jadi sikap kita dalam melaksanakan ibadah puasa sunnah. Yang kedua, ikhlas, hanya mengharap ridho dari Allah. Yang ketiga, sabar, menahan lapar dan hawa nafsu. Jadi kita dengan berpuasa mempunyai sikap sabar, menahan lapar dan hawa nafsu. Kita bisa merasakan apa yang dirasakan orang miskin, kelaparan setiap harinya. Maka dengan melaksanakan ibadah puasa sunnah, kita bisa melatih kesabaran kita. Yang kelima yaitu syukur. Apa dari sikap dan teladan syukur ini? Menghargai nikmat Allah. Jadi nikmat Allah yang diberikan kepada kita setiap hari, kita bisa mensyukuri dengan melaksanakan ibadah puasa sunnah. Refleksi pada pertemuan kali ini, puasa sunnah adalah ibadah yang sangat dianjurkan Rasulullah. Jadi ingat nak, puasa sunnah ini sangat dianjurkan oleh Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, banyak jenis puasa sunnah yang bisa dipilih sesuai dengan kemampuan. Tadi kan sudah dijelaskan oleh Ibu ya, macam-macam puasa sunnah. Jadi kalian bisa memilih apa suka melaksanakan puasa sunnah hari Senin dan Kamis, apa puasa Asyura, apa puasa 6 hari di bulan Syawal, apakah puasa Arafah atau puasa Daud. Itu tinggal kalian milih sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing. Yang ketiga, dengan puasa sunnah kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kamu siap mencoba puasa sunnah dalam minggu ini? Kita coba mulai dari yang mudah saja, yaitu seperti hari Senin dan hari Kamis. Ya. Sekarang Ibu akan memberikan LKPD, lembar kerja siswa. Silakan kalian membuat kelompok. Nah ya, setelah itu diskusi. Setelah diskusi nanti kalian akan mempresentasikan hasil diskusi sesama temannya. Nanti satu-satu di depan kelas ya, untuk menjelaskan dari hasil diskusi. Ayo buat kelompok, silakan.
bacakan UKPD-nya sambil didiskusikan sesama teman. Silakan Ibu beri waktu 10 menit.
Ya, silakan diskusi. Ya, ini kan ada puasa, kita bukan puasa seni, puasa seni kan ini ayam berbit, puasa puasa terus puasa jelaskan aja. Silakan. Puasa 6 hari di bulan Syawal. Jadi puasa Daud. lihat puasa Hikmahnya ya, sesuai dengan kelompok. Kelompok pertama 9 silakan. Tengah, utara. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ayo, waktunya tinggal 2 menit lagi, silakan diskusi, nanti hasilnya dipresentasikan di depan.
Satu-satu dari kelompok 1, 2, dan 3. Sekarang bagian. Nanti tidak semua kelompok yang maju di depan kelas, hanya perwakilan ya. Ya. Ayo kita tutup diskusi kali ini. Silakan kembali ke tempat semula. Yuk, sekarang kalian akan mengasosiasi atau mempresentasikan hasil dari Diskusi. Ibu persilakan untuk kelompok 1 yang mau mewakili kelompoknya. Ayo, dipersilakan siapa saja. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan hasil diskusi kelompok 1. Hadis puasa Senin dan Kamis. Bismillahirrahmanirrahim. An Usamah bin Zaidin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. man shoma yawmal itsnaini wal khamis ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Artinya, barang siapa berpuasa pada hari Senin dan Kamis, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu dan yang akan datang. Hikmah puasa Senin dan Kamis adalah dosa-dosa kita baik yang sudah berlalu maupun yang akan datang akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, marilah kita biasakan diri untuk berpuasa Senin dan Kamis. Hadis puasa Ayyamul Bid. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Sawmu salasatin ayyamin min kulli sahrin sawmu dari kulli. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa 3 hari di setiap bulan itu seperti puasa sepanjang tahun. Hikmah puasa Ayyamul Bid adalah hanya dengan berpuasa 3 hari pada tiap-tiap bulan kita akan mendapat pahala puasa setahun. Jadi marilah dengan ibadah yang diringankan ini, yaitu hanya puasa 3 hari tiap bulan, kita raih pahala yang sangat besar, yaitu pahala puasa setahun. Mungkin ada teman-teman yang belum dimengerti atau ingin bertanya. Saya kapan waktu pelaksanaan puasa Ayyamul Bid? Dilaksanakan pada 3 hari tiap-tiap bulan. Ya. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas presentasi dari kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2 yang akan mewakili kelompok 2 dipersilakan untuk maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 2. Hadis puasa 6 hari di bulan Syawal. Man shoma sittata ayyamin ba'dal fitri kana tamamas sanati. Yang artinya, barang siapa berpuasa 6 hari setelah Idul Fitri, maka dia seperti berpuasa setahun penuh. Hikmah puasa 6 hari di bulan Syawal adalah kita akan mendapat pahala yang sangat besar, yaitu seperti melaksanakan puasa setahun penuh. Hadis dari puasa Arafah tanggal 1 Dzulhijjah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya
dosa setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Hadis riwayat Muslim. Hikmah puasa Arafah yaitu tanggal 9 bulan Dzulhijjah, dosa kita setahun yang lalu dan setahun yang akan datang dihapuskan oleh Allah SWT. Marilah kita berpuasa Arafah agar dosa-dosa kita 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun sesudahnya dihapuskan oleh Allah SWT. Mungkin teman kelompok 1 atau 3 yang mau bertanya, dipersilahkan. Saya. Ya. Kelompok 1, Mbak Safa yang mau bertanya. Ayo, persilakan. Selain hikmah yang telah dijelaskan barusan tentang hikmah puasa Syawal dan puasa Arafah, sebutkan hikmah puasa secara mendasar. Melatih kesabaran dan pengendalian diri. Baiklah teman, saya akhiri diskusi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Jelaskan tentang puasa kelompok 2. Jelaskan tentang puasa Syawal dan puasa Arafah. Sekarang untuk yang ketiga, jelaskan tentang sekarang yang kelompok 3 dipersilakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya, yaitu tentang ibadah puasa Asyura dan puasa Daud. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 3. Hadis puasa Asyura tanggal 10 Muharram. Bismillahirrahmanirrahim. Siyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allahi ayyul kaffara sanatal lati qablahu. Rawahul Muslim. Artinya, puasa hari Asyura aku berharap dari Allah dapat menghapus dosa setahun sebelumnya. Hadis riwayat Muslim. Hikmah puasa Asyura tanggal 10 Muharram, dosa kita setahun sebelumnya diampuni Allah SWT. Hadis puasa Daud. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Amr qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu artinya dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda, puasa sehari dan berbuka sehari itulah puasa saudaraku Daud dan itu adalah puasa yang paling utama. Hadis riwayat Muslim. Hikmah puasa Daud yaitu dapat membantu meningkatkan kesadaran spiritual dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Dipersilakan bertanya kepada teman-teman kelompok 1 dan kelompok 2. Ya, dipersilakan. Ya. Iya, sama Nada. Bagaimana caranya agar kita gemar berpuasa? Jawab, kita harus ingat dengan berpuasa hati kita akan menjadi tenang karena puasa menenangkan nafsu kita. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan pada diskusi hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Baiklah, terima kasih anak-anakku yang telah melakukan diskusi dan juga mempresentasikan hasil dari diskusinya, dan sudah bertanya di antara satu kelompok dan kelompok yang lainnya. Kita akan menyimpulkan bersama tentang materi macam-macam puasa sunnah.
macam-macam puasa sunnah di sini kita akan beri kesimpulan pada materi ini, yaitu puasa sunnah adalah ibadah yang sangat dianjurkan oleh siapa? Oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi kalian itu dalam melaksanakan ibadah sunnah itu dianjurkan oleh Rasulullah, hanya hukumnya itu sunnah muakkadah, boleh dilakukan, boleh tidak dilakukan. Jadi bisa memilih mau melakukan puasa sunnah atau tidak, bisa memilih. Tetapi sangat dianjurkan untuk dikerjakan atau dipraktekkan karena merupakan anjuran Nabi Muhammad. Yang kedua, macam-macam puasa. Yang kedua yaitu macam-macam puasa sunnah. Ayo kita akan mengulang lagi, memberi kesimpulan lagi agar kalian bisa mengingat. Ya, bisa mengingat kembali pada topik kali ini. Macam-macam puasa sunnah itu yang sudah Ibu jelaskan dari tadi, ada berapa macam? Maka kita simpulkan apa saja? Puasa Ya bagus. Yang kedua? Ya, yang ketiga? Ya, yang keempat? Yang kelima? Ya. Yang keenam? Ya, itu macam-macam puasa yang telah Ibu jelaskan dari tadi. Jadi perlu diberi kesimpulan lagi oleh Ibu. Kapan pelaksanaan puasa sunnah yang ke-6 itu dilaksanakan? Kita dengarkan kembali ya. Puasa sunnah pada hari Senin dan hari Kamis itu dilakukan tepat pada hari Senin dan Kamis, yang mana pahalanya dalam hadis itu dijelaskan bahwa amal perbuatan manusia itu dilakukan ketika hari Senin dan hari Kamis. Maka pada hari Senin dan Kamis kita dianjurkan untuk berpuasa sunnah. Ingat, bukan puasa Senin dan Kamis itu merupakan puasa wajib, tidak, tetapi puasa sunnah. Boleh dikerjakan, boleh tidak. Terus yang kedua, puasa ayyamul bid. Ayyamul bid itu dilaksanakan pada tanggal, ingat, pada tanggal 13, 14, 15 setiap bulan Hijriyah. Disebut dengan hari-hari putih. Karena tanggal 13, 14, 15 itu termasuk bulan purnama. Jadi pada tanggal 13, 14 itu, tanggal 13, 14, 15 merupakan tanggal disunahkan untuk melakukan puasa ayyamul bid, tapi dalam bulan Hijriyah. Yang ketiga, puasa 6 hari di bulan Syawal. Kapan pelaksanaannya, Bu? Pelaksanaannya itu adalah setelah hari raya Idul Fitri. Kita melaksanakan hari raya Idul Fitri. Sebanyak berapa? 6 hari. 6 hari. Jadi dalam hadis, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan
Puasa Arafah. Apa puasa Arafah? Puasa Arafah itu dilaksanakan pada tanggal 9 Dzulhijjah. Bagi yang tidak sedang berhaji. Kalau berhaji tidak, karena ibadah haji tidak dianjurkan untuk melaksanakan bagi orang yang melaksanakan ibadah haji itu tidak diwajibkan untuk atau tidak dianjurkan untuk melaksanakan puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah itu puasa Arafah. Dianjurkan kepada siapa, Bu? Kepada orang yang tidak berhaji, tidak dalam keadaan berhaji. Dalam hadis juga diterangkan bahwa orang yang melaksanakan, Rasulullah bersabda bahwa puasa Arafah itu dapat menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Dosanya dihapus selama setahun yang lalu, dosa-dosa kita yang sebelumnya dihapus selama 1 tahun, dan dosa yang akan datang juga dihapus. Itu pahala dari berpuasa Arafah. Ada tanggal berapa? 9. Setelah itu yang kelima ada puasa Asyura. Puasa Asyura itu dilaksanakan pada tanggal 10 Muharram. Sebaiknya ditambah puasa pada tanggal 9 atau 11 Muharram. Jadi ditambah sebelum dan sesudah. Jadi tanggal 9 berpuasa Asyura, 10 melaksanakan puasa Asyura lagi, dan 11 ada tanggal 11 Muharram itu juga disunahkan untuk melaksanakan ibadah puasa yang bernama puasa Asyura. Mengapa, Bu, kok disunahkan untuk melakukan puasa Asyura pada tanggal 10 Muharram dan bahkan menambah dan sebelum dan sesudah tanggal 10 Muharram itu, sebelumnya tanggal 9 dan setelah tanggal 10 Muharram itu tanggal 11 dianjurkan untuk berpuasa. Kenapa, Bu? Karena itu mengenang diselamatkannya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Jadi umat Islam biar mengenang sejarah yang mana diselamatkannya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Yang keenam yaitu puasa Daud. Puasa Daud itu dilaksanakan puasa sehari dan sehari berbuka. Sehari berpuasa, sehari berbuka. Kok bisa, Bu? Ya, karena pelaksanaannya memang selang-seling hari. Sehari berpuasa, besoknya berbuka. Seharinya berpuasa lagi, besoknya berbuka lagi, dan seterusnya. Puasa Daud ini adalah puasa yang paling disukai oleh Allah karena melatih keseimbangan ibadah dan kekuatan diri. Jadi melatih keseimbangan dan kekuatan diri. Itu hikmah dari puasa Daud. Terus sikap yang dapat diteladani. Kata Ibu yang barusan Ibu menampilkan PowerPoint, ada yang ingat sikap yang dapat diteladani, sikap yang harus dicontoh. Apa? Disiplin, bagus. Harus disiplin. Yang kedua, ikhlas. Yang ketiga, sabar. Yang keempat, syukur. Ada 4. 1, disiplin. Membiasakan
berpuasa pada hari-hari tertentu. Kan kalian sudah tahu kapan waktunya melaksanakan ke-6 puasa sunnah. Ke-6 macam puasa sunnah. Jadi nanti setelah terbiasa maka akan disiplin dalam melaksanakan ibadah puasa sunnah. Apakah kalian pernah melaksanakan ibadah puasa hari Senin dan Kamis? Ada yang pernah tadi ya? Hanya dari sendirian. Nanti kan sudah Ibu jelaskan, kalian harus mempraktekkan agar melatih diri. Bagaimana rasanya lapar, bagaimana rasanya kehausan. Karena pengertian puasa barusan itu adalah menahan diri dari perbuatan yang membatalkan puasa. Diri dari sesuatu makanan atau minuman dan yang membatalkan puasa. Ya. Jadi ketika kita sudah disiplin melaksanakan, maka akan terbiasa melaksanakan tanpa disuruh orang lain. Yang kedua, sikap yang dapat diteladani adalah rasa ikhlas. Ikhlas itu melaksanakan puasa karena Allah, bukan karena mau dipuji orang lain. Kita melaksanakan ibadah puasa sunnah ini adalah semata-mata karena mendapatkan ridho dari Allah. Yang keempat adalah sabar. Apa nak? Sabar. Sikap yang dapat diteladani adalah sikap sabar. Bagaimana sikap sabar? Bisa menahan diri dari rasa lapar, rasa haus, dan juga hawa nafsu. Jadi sikap yang dapat diteladani dari ibadah puasa sunnah ini adalah rasa sabar. Jadi sabar menahan lapar, sabar menahan haus, dan juga sabar terhadap hawa nafsu kita. Yang terakhir yaitu sikap yang diteladani adalah rasa syukur, lebih menghargai nikmat Allah, menghargai nikmat makanan dan minuman. Jadi kita tidak pilih-pilih makanan, yang mana yang enak dan yang mana yang tidak. Jadi kita syukuri saja apa yang menjadi rezeki untuk berbuka puasa, itulah nikmat dari Allah. Enak atau tidak, kita harus mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu dengan cara mengucapkan alhamdulillah ataupun tidak mencela-cela makanan. Baik, itulah kesimpulan dari Ibu. Apakah kalian ada yang belum dimengerti? Silakan bertanya. Silakan kalau sudah mengerti semua anaknya. Alhamdulillah. Ya, maka Ibu akan tutup pertemuan pada hari ini. Oh ya, sebelum menutup Ibu akan memberi refleksi kepada kalian yang sudah ditampilkan di depan. Ya, itu adalah manfaat yang akan didapat dari puasa sunnah. Kita ulangi kembali. Yang pertama, Puasa sunnah adalah ibadah yang sangat dianjurkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. banyak jenis puasa sunnah yang bisa dimiliki
72. Silakan kalian dikerjakan di rumah ya, biar nanti tambah paham pada materi. Dan minggu yang akan datangnya lagi Ibu akan menjelaskan tentang minuman keras. Ya. Hukum minuman dan makanan minuman keras. Semoga ilmu yang kita dapatkan dari ini bermanfaat. Amin. Dan pertemuan kali ini menjadi pertemuan yang barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.